Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 November 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Tribuners, caleg Dapil 2 Buru Yaman Pakaubun tersangka perzinahan. Istrinya sebut kami saja dihianati apalagi rakyat. Politisi Nasdem Yaman Pakaubun saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Dapil 2 Pulau Buru untuk Pileg 2024 mendatang. Di tengah persiapan menuju pesta demokrasi, Yaman kedapatan berselingkuh dan berzina dengan pengacara Barbalina Matulesi. Bahkan perselingkuhan tersebut sudah berlangsung setahun belakang saat istrinya tengah hamil anak ketiga. NM selaku istri Yaman mengaku kecewa sangat dan sedih mengingat Yaman tak berubah meski berulang kali dimaafkan atas perbuatannya. Sebagai calon wakil rakyat, menurutnya Yaman tak menunjukkan sikap ingkar, tak beretika dan bermartabat. Janji sumpah di hadapan Tuhan untuk setia dengan istri yang telah melahirkan 3 anak baginya pun gagal ditunjukkan. Apalagi ia akan berjanji bagi rakyat Pulau Buru. Dijelaskan perselingkuhan keduanya sudah berlangsung setahun, terhitung November 2022. NM mengaku hingga bulan Oktober 2023, Barbalina masih berkomunikasi dengan Yaman via telepon. Padahal kasus tersebut tengah ditangani penyidik Polda Maluku. Dijelaskan pertama kali hubungan gelap itu terbongkar pada November 2023 saat NM menemukan pesan WhatsApp antara Barbalina dengan Yaman. Tak hanya menyoal perselingkuhan, beredar juga video asusila yang diperankan oleh sang dosen dan politisi itu. Dikonfirmasi, Yaman Pakaubun mengakui pasangan dalam video asusila yang beredar di Ambon dan Namlea pekan ini adalah benar dirinya dan Barbalina Matulesi. Lanjutnya, video asusila yang beredar sepekan terakhir sangat mengganggu aktivitas politiknya. Dia bahkan jarang keluar rumah lantaran malu. Diketahui baik Yaman maupun selingkuhannya yang merupakan pengacara Barbalina Matulesi kini tengah ditetapkan sebagai tersangka pasca pelaporan polisi pada 1 September 2023 lalu. Hal itu dibenarkan di Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar saat dikonfirmasi tribunambon.com Selasa 7 November 2023. Hingga kini nomor telepon Barbalina tidak aktif saat dihubungi tribunambon.com. Diketahui Barbalina Matulesi adalah pengacara yang aktif di kepengurusan DPD Ikatan Advokasi Indonesia Maluku. Barbalina juga seorang dosen di Universitas Husni Ingratubun Kota Tual. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Aliansi Mahasiswa Protes Pemilihan Rektor Unpati, Rumbo sebut ada dugaan gratifikasi 26 miliar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Kampus melakukan aksi protes terhadap pemilihan Rektor Universitas Patimura. Aksi itu dilakukan sekitar pukul 4 sore di depan gedung registrasi Unpati. Berlangsung selama 30 menit, masa aksi menuding adanya dugaan praktik gratifikasi dalam proses pemilihan Rektor Unpati yang baru saja selesai Selasa 7 November 2023. Presiden Mahasiswa atau Presma Visip Unpati Amidan Rumbo menduga salah satu kandidat rektor yang membayar 26 miliar rupiah untuk melobi jabatan rektor. Ia mengatakan uang tersebut bersumber dari salah satu bank yang menyimpan dana remunerasi pegawai Unpati senilai 20 miliar rupiah. Sedangkan sisanya 6 miliar bersumber dari pendukung calon rektor. Ia pun menegaskan bahwa aliansi akan terus melakukan aksi sampai dengan tuntutan mereka terpenuhi. Usai menyampaikan aspirasinya, massa lalu menyatakan sikap bersama yang dibacakan oleh Presiden Mahasiswa atau Presma Visip Unpati, Amidan Rumbo. Begini isinya. Kami Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Kampus dengan ini menyatakan sikap awal protes kami tentang pemilihan Rektor Universitas Patimura.
Satu, bahwa telah ditemukan temuan gratifikasi senilai 26 miliar atau money politik dalam proses pemilihan rektor Universitas Patimura. Dua, bahwa kami ingin pertegas, Universitas Patimura adalah miniatur pendidikan tinggi Maluku. Oleh karena itu diharapkan pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara-cara yang sehat dan juga berkualitas. Ketiga, bahwa kami mengajak semua elemen masyarakat kampus untuk menaruh mosi tidak percaya kepada proses pemilihan rektor Universitas Patimura. Berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, warga di Ohoibun Langgur tak kebagian minyak tanah. Pemkab Malera dan polisi diminta proaktif cek lapangan. Belakangan antrian panjang minyak tanah kerap terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Maluku Tenggara. Di kawasan Ohoibun Langgur, salah satu agen dikerumuni warga setempat untuk memperoleh kebutuhan rumah tangga itu. Di antara mereka ada yang pulang dengan jerigen kosong lantaran tidak kebagian mendapatkan minyak tanah subsidi itu. Salah seorang warga Into mengaku pemandangan itu kerap terjadi. Jika di agen resmi ia membeli dengan harga yang telah ditentukan pemerintah setempat, yakni Rp19.000, lain halnya ketika terpaksa membeli dari pengecer. Harganya bisa melambung hingga 84.000 hingga 110%. Yakni Rp35.000 hingga Rp40.000 per liter, per 5 liter maksud kami, atau per jerigen. Sementara itu pemilik pangkalan kawasan Ohoibun Peter Manggar mengaku kebagian stok 5 drum per minggunya. Stok itu tak hanya dijual ke masyarakat lingkungan sekitar saja, melainkan juga ke pelanggan dari luar kawasan Ohoibun. Menanggapi hal ini, area manajer Real and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Edi Mangun meminta pemerintah Kabupaten Malera proaktif dalam memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi. Aparat penegak hukum juga diminta untuk melakukan penindakan bila ditemukan adanya penyelewengan minyak tanah subsidi. Mulai dari penimbunan karena panik buying atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat. Menurut Edi, Pertamina akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah di Kabupaten Malera terpenuhi dengan layak. Edi pun memastikan tidak ada kelangkaan dan stok aman, sebab terdapat 5 agen resmi yang melayani penyaluran minyak tanah subsidi itu ke masyarakat. Ya ke sana kalau di Natuna kalau baik. Tetapi orang yang masih jual itu masih datang juga. Kita cuma cari makan dan tambah mati dan begitu mas toh. Susah apa? Tribuners, beredar surat Kemendagri masa jabatan Gubernur Maluku Murad Ismail berakhir pada 31 Desember 2023. Gubernur Maluku Murad Ismail akan mengakhiri masa jabatan pada 31 Desember 2023. Itu diketahui dari beredarnya surat Kementerian Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri terbaru tertanggal 31 Oktober 2023 bernomor 100.2.1.3/7374 yang ditandatangani langsung PLH Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Laode Ahmad P. Bolombo. Artinya Maluku bakal diisi penjabat atau PJ Gubernur.
mengingat gelaran pilkada serentak rencananya dimulai pada September 2024. Dalam surat tersebut disebutkan, sesuai ketentuan pasal 201 ayat 5 UU nomor 10 tahun 2016, ditegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2018 menjabat sampai 2023. Karena Maluku termasuk dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada pada 2018, maka masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2023. Selain itu, Tribuners, LPPD dan LKPJ serta dokumen terkait lainnya disusun dan dilaporkan berdasarkan kinerja gubernur dan wakil gubernur Maluku sampai dengan 31 Desember 2023 saja. Karena itu, pemerintah tentunya akan menunjuk PJ kepala daerah untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pilkada 2024. Pejabat yang boleh menjadi PJ gubernur tersebut yakni berstatus eselon 1. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Evan Alphonse mengadu ke DPRD Ambon soal tindakan semena-mena Raja Uri Mesing. Evan Reno Alphonse mengadu ke DPRD Ambon terkait tindakan Raja Negeri Uri Mesing dan Saniri yang dinilai telah bersikap semena-mena. Aduan itu menyusul pencabutan 20 dusun dati yang diklaim adalah miliknya dan pencabutan dirinya selaku anak adat Negeri Uri Mesing oleh pemerintah dan Saniri Negeri Uri Mesing. Terkait persoalan itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuto mengaku akan menggelar rapat internal komisi guna menentukan rekomendasi komisi terhadap persoalan dimaksud. Dia menambahkan persoalan Uri Mesing ini bukan hal baru. Ini sudah lebih dari 15 tahun berjalan, namun pihaknya berterima kasih bahwa upaya penyelesaian ini masih dilakukan dengan rapat bersama DPRD. Sementara itu, Alphonse menambahkan bahwa keputusan negeri terhadap dirinya termasuk soal pencabutan 20 dati miliknya itu sangat tidak berdasar. Persoalan-persoalan yang tadi disampaikan, maka Raja dan Saniri Negeri itu mencabut dusun dati yang sudah diberikan oleh Raja Uri Mesing dan Saniri Uri Mesing sesuai dengan interval waktu yang tadi disampaikan tadi kan. Ya, dengan faktanya bahwa Raja itu baru berkuasa tahun 1926. Padahal yang ditampakkan tadi Pak Raja Uri Mesing waktu itu, ya, itu sudah meresmikan gereja Uri Mesing itu 1922, kan begitu. Dan foto bersama ada selain memang dokumen-dokumen tertulis tadi. Sedangkan klaim dari sendiri Raja itu ada baru tahun 26. Karena itu kalau surat ini keluar itu palsu. Nah, keluarga Alphonse tadi sampaikan, gereja aja tahun 22 udah diresmikan. Fotonya ada kan? Di slide-nya ada juga kan? Jadi saya bilang tadi itu tercatat nama presiden. Jadi ada soya ini dia memerintah soya dan komunikasi tanah. Itu terkait dengan bukti-bukti yang itu kami Kita ke berita terakhir, Tribuners, gelar dialog kebangsaan Kapolda Maluku harap pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Polda Maluku menggelar dialog kebangsaan dengan tujuan mengantisipasi pemilu 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi mengusung tema peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa di wilayah Maluku. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan dalam sambutannya bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Ia mengatakan bahwa pemilu 2024 merupakan vektor demokrasi terbesar yang serentak akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Hal tersebut bukan pekerjaan ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Dirinya percaya bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan dengan aman dan damai, sehingga melalui dialog kebangsaan ini, segala koordinasi dapat terjalin dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku. Lotaria mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kesatuan dan persatuan sesuai dengan asas kebinekaan, sehingga melalui pemilu yang berlangsung, umum, bebas dan rahasia dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas bagi kemajuan bangsa dan negara. Adapun dialog tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dari Polda Maluku, Kodam 16 Patimura, KPU Maluku, Bawaslu Maluku, tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi Cipayung Plus, serta jaringan pers media di Maluku. Sampai terjadi tahunan COVID dan lain sebagainya, kami tetap turun. Walaupun berbagai risiko yang kami hadapi, tapi itu akan merupakan tanggung jawab kami. Dan bagaimana kita hidup aman dan damai itu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, dan ini mungkin merupakan bahan dulu di masyarakatnya. Silakan Pak, yang ingin disampaikan pandangan Bapak maupun apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, para peserta dari berbagai kalangan. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 8 November 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.